Kalau soal duit, udah deh, nggak usah pikirin, ya. Ya, ingat. Yang telah membantu saya dari segi permasalahan hukum yang saya alami ini tanpa meminta duit sepersen pun dan ikhlas membantu saya dan memperjuangkan anak-anak dan hak saya. Semoga Bapak sehat dan panjang umur dan saya mohon bantuan dari Bapak. Terima kasih. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu, baru kita ajak ya, dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya. Berarti semenjak kejadian itu kamu pulang ke rumah orang tua, kamu bawa anak semuanya? Iya, bawa anak 2 orang. Tidak pernah komunikasi lagi? Tidak, sebelum saya pulang pun kami sudah lost kontak karena dia blokir saya. Oh, sampai hari ini? Sampai hari ini. Kalau hari ini persisnya kurang tahu juga ya, karena tidak saya cek lagi sih sebenarnya. Berarti kalian statusnya sekarang akan bercerai atau masih belum pasti bercerai? Melda Sapitri udah cerita semua nih di podcastnya Densu. Tapi giliran mau dilantik P3K, malah Sapitri diceraiin. Yang bikin gua kesel lagi, ternyata Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas. Dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh ingin menceraikan saya. Jadi kalian tadi dengar nggak apa kata dia? Udah dibilang nggak? Komentar-komentar dari netizen di akun TikTok ini. Ini yang menarik nih. Jiwa psikolog saya meronta-ronta melihat mbaknya saat berbicara. Semoga suaminya sabar dan tidak ikutan bicara di depan publik. Terus lanjut, ada yang komen, aku bukan psikolog, tapi yang aku lihat dia ceritanya kayak takut, terus kayak nggak lengkap ceritanya. Maaf, jangan. Dan yang bawah, iya benar, kayak ada sesuatu yang tidak diceritakan. Oke, kembali lagi dengan channel Tercengang TV, di mana berita viral dan kasus viral akan selalu kita bahas di sini. Dan untuk berita kali ini, kita akan membahas tentang berita Imelda Sapitri. Wanita yang diberitakan di media sosial diceraikan oleh suaminya yang sudah diterima jadi P3K. Bagaimana kasus kelanjutannya? Akankah polemik ini akan segera berakhir? Jangan lupa ya, tonton sampai akhir. Karena di akhir video bakalan banyak fakta yang mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Maafkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Itulah anak, coba. Tegakkan badanmu, tanpa dia kau hidup, perbaiki wajahmu. Kata-katanya tuh kena banget. Keren banget nih, tetangganya ngasih motivasi ya. Ini Melda ya, Melda dari Life Science dia. Hati batu kok, hati batu. Menolong kau bari suka ada orang. Saat guys. Ini pindah ke Pulang dari rumah saudara dia ke rumah, terus dia bilang, Melda, kamu aku ceraikan 1, 2, 3. Komentar-komentar dari netizen di akun TikTok ini. Ini yang menarik nih. Jiwa psikolog saya meronta-ronta melihat mbaknya saat berbicara. Semoga suaminya sabar dan tidak ikutan bicara di depan publik. Terus lanjut, ada yang komen, aku bukan psikolog, tapi yang aku lihat dia ceritanya kayak takut, terus kayak nggak lengkap ceritanya. Maaf, jangan. Dan yang bawah, iya benar, kayak ada sesuatu yang tidak diceritakan. Apakah benar ibu ini ada yang ditutupin? Ada juga yang pro dengan Ibu Melda, bilang laki-laki kalau udah bosan dengan istrinya dia akan mencari kesalahan sekecil apapun untuk menjadikan alasan menceraikannya. Di bawahnya, saya udah muak dengan omongan si perempuan ini. Yang diomong cuma kesalahan suaminya aja, dia tidak pernah salah. Jadi netizen sendiri terbagi jadi 2 kubu ya. Ada yang pro dengan Ibu Melda, ada yang pro dengan suaminya. Buat teman-teman, komen di bawah, kita diskusi. Kira-kira siapa yang salah? Diceraikan suami 2 hari sebelum pelantikan P3K. Menurut agama, memang Bu Imelda dan suaminya sudah resmi bercerai.
Tetapi kalau mengikuti hukum di Indonesia, yaitu kompilasi hukum Islam, pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Maka dari itu, Bu Imelda silakan mengurus perceraian ini berdasarkan hukum negara juga. Katanya sempat dari orang tuamu kurang merestui katanya. Bukan orang tua saya, orang tua dia. Oh, orang tua dia. Iya. Kurang merestui. Kurang merestui, mungkin saya nggak tahu dari mananya ya. Kurang merestui, habis itu dari pas kami acara nikah pun cuman sebelah saya yang acara, sebelah dia tidak ada. Oh. Resepsinya. Jadi tidak dekat ya? Bukan tidak dekat, cuman gimana ya bahasanya? Ya, Kak. Bagaimana bahasanya? Saya dengan keluarga dia tuh bukan tidak dekat, tapi saya sebelum nikah sama dia ada yang bilang, Mel, hati-hati gitu. Mertua kamu itu agak merepet, agak gini-gini, agak merepet gitu. Oh, takutnya terlalu banyak campur. Jadi saya pun atur jarak gitu. Oh. Nggak terlalu dekat dan nggak mau terlalu jauh gitu. Kamu mulai merasa pernikahan kamu ini udah mulai tidak bahagia itu di tahun keberapa? Saya tahunnya kurang ingat, tapi persis saya lagi hamil anak pertama. Gitu. Saya pernah minta 1 roti, tapi nggak dikabulin. Gitu. Dulu saya hamil anak pertama gitu kan. Terus saya pernah minta roti gitu. Padahal duit ada gitu, tapi dia nggak mau singgah gitu. Mungkin ada faktor lain kenapa dia nggak mau singgah di toko roti gitu. Terus sampai pulang ke rumah saya ngamuk gitu karena nggak dapat roti gitu. Lagi ngidap. Iya. Tapi udahlah saya lupakan gitu. Terakhir dia minta maaf juga. Saya pun maafin gitu. Terus di anak kedua saya minta mangga muda gitu. Juga nggak dapat gitu. Sampai sekarang gitu. Dari situ saya menilai, tapi udahlah gitu. Nah, tambah lagi dengan faktor ekonomi gitu. Di situ saya mulai merasa gimana gitu. Habis itu untuk perkomunikasian kami itu pun kurang gitu. Kurang bagus. Ya. Tapi ada kepikiran kalau kayaknya ini rumah tangga udah nggak bisa dipertahankan, aku minta cerai aja deh. Dari saya tidak pernah. Tidak, walaupun keadaan sesulit apapun. Iya, dari saya nggak pernah. Yang pertama saya mikirkan anak gitu. Anak ini masih terlalu kecil dan dekat sama ayahnya. Okay. Tapi di situ pun saya minta sama dia lebih gimana ya? Ayolah kita sama-sama gitu cari duit. Jangan aku pun capek gitu. Di situ kami sering terjadi perselisihan itu. Saya lebih merasa capek gitu. Saya coba kerja sana, coba kerja sini gitu kan. Dan kurang lah gitu pemasukan dari dia gitu. Kalau soal duit udah deh, nggak usah pikirin ya. Ya, ingat kegantengan hanya sementara, kebutuhan hidup adalah selama hidup. Jadi pilihlah laki-laki yang tepat. Informasi yang beredar, Bapak juga pecat ya? Sudah pecat satu PP yang baru dilantik itu Pak. Kalau PP yang baru yang menceraikan istrinya. Apakah benar Pak? Dipecat mana? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis. Ya. Itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka ya harus bersatu kembali, karena ya yang paling kita sedihkan anak. Mereka anak punya anak dua. Ini. Jangan lagi berpikir untuk mempersatukan. Kalau talak sudah 3, maka sudah habis dan haram hukumnya untuk dipersatukan lagi. Ya. Kemudian
Kenapa Bapak mesti repot-repot kali mempersatukan orang tuh? Kalau lebih mudahnya Bapak memecat dia. Kenapa? Karena apa? Hak istri itu sudah dilanggar oleh orang ini. Jadi sudah selayaknya untuk dipecat, ya. Jangan lagi berpikir untuk mempersatukan karena Bapak tak merasakan sakitnya seperti apa, ya. Gitu aja Pak. Mungkin kalau anak Bapak baru Bapak tahu mengambil secepat kilat putusannya, ya. Jadi jangan lagi menimbang sana menimbang sini yang tak perlu ditimbang. Dia sudah bahagia tanpa suaminya, ya. Tanpa suaminya, ya dia bisa hidup lebih mewah. Maka Fitri, kau jangan mau rujuk, ya tuntut aja pemecatan. Jangan kau mau rujuk lagi. Nanti akan hilang simpati masyarakat Indonesia yang sudah mendukungmu. Begitu juga Pak Bupati. Kalau Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Sapitri. Terkait kepada Bapak Pengacara Muhammad Safar, SH, MH, yang telah membantu saya dari segi permasalahan hukum yang saya alami ini tanpa meminta duit sepersen pun dan ikhlas membantu saya dan memperjuangkan anak-anak dan hak saya. Semoga Bapak sehat dan panjang umur dan saya mohon bantuan dari Bapak. Terima kasih. Itu menurut gue yang kayak, sumpah cewek ini tegar banget ya. Jadi kalau jam 9 malam, Denny belanja sayuran ke pasar yang jaraknya itu 2 jam dari rumahnya. Dia ke pasar itu pakai motor yang ada keranjang kanan kirinya gitu, tau nggak? Nah udah sampai di pasar, dia tuh harus nunggu lagi karena nggak semua toko itu udah buka. Pokoknya dia pulang ke rumah itu udah subuh guys. Nah sayuran yang dibeli itulah yang dijual lagi di rumahnya. Maksud gue, ini orang udah effort banget nih buat ngebantu ekonomi keluarganya. Soalnya si mantan suaminya ini sebelumnya tuh kerjanya cuma kayak serabutan gitu doang. Yang bikin gue kesel lagi, ternyata baju yang mau dipakai sama mantan suaminya pas pelantikan itu hasil dari nabungnya Safitri. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu lagi ya berita tentang terkini Imelda Savitri. Oke. Hebohnya perceraian Imelda Savitri oleh suaminya Ja'far Siddiq jelang terima SK P3K Satpol PP jadi perhatian khusus Bupati Aceh Singkil Oyon. Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil menegaskan bahwa kabar mengenai pemecatan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang beredar media sosial tidak benar alias hoaks. Bupati Oyon malah ingin mendamaikan mereka berdua supaya bisa rujuk kembali. Kita akan melihat bagaimana masa depan anaknya nanti. Kan lebih baik mereka bersatu kembali katanya. Sementara Ja'far Siddiq sudah diperiksa dengan isu tersebut. Mencuat usai viralnya video seorang perempuan bernama Melda Savitri yang mengaku diceraikan oleh suaminya Ja'far Siddiq P3K atau Satpol PP Aceh Singkil sesaat sebelum pelantikan. Dalam sejumlah unggahan muncul narasi bahwa Ja'far telah diberhentikan akibat kasus tersebut. Asisten 3 Sedakap Aceh Singkil bidang kepegawaian Asmarudin membantah kabar itu. Ia menegaskan hingga kini pihaknya masih melakukan klarifikasi untuk memastikan duduk persoalan kebenarannya. Kita tunggu memanggil pihak suami untuk dimintai keterangan dan selanjutnya juga akan memanggil pihak istri. Saat ini baru ada keterangan dari satu pihak, jadi belum bisa disimpulkan. Berdasarkan hasil klarifikasi awal di kantor BPSDM Aceh Singkil, permasalahan ini bersifat pribadi, ujar Asmarudin, Jumat, tanggal 24 Oktober 2005 lalu. Asmarudin memastikan Ja'far Siddiq masih aktif bekerja seperti biasa di Satpol PP Aceh Singkil. Kesimpulan akhir belum bisa kami pastikan karena masih menunggu keterangan dari pihak istri. Namun yang jelas, isu bahwa yang bersangkutan sudah dipecat itu tidak benar atau hoaks, tegasnya. Ia menjelaskan pemanggilan terhadap Ja'far bukan merupakan proses hukum maupun tindakan disiplin, melainkan bentuk klarifikasi internal agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. Kami hanya melakukan klarifikasi karena peristiwanya sudah viral dan menyangkut profesi P3K.
Setelah kami telusuri, perceraian tersebut dilakukan secara kekeluargaan di tingkat desa. Jelasnya.